Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil menunggu temannya, alhamdulillah sudah bergabung 38 anak. Ya, sebelumnya saya ingin tahu keadaan anak-anak sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Iya. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca bacaan basmalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lainnya belum pada bergabung, masih 41 anak. Coba yang lainnya mungkin bisa diingatkan. Ya. Kemudian untuk video dan speakernya sudah dimatikan semua ya. Ya. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang apa kemarin? Tentang macam-macam apa? Floor clay dan cara membuatnya. Ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Jenis dan karakteristik bahan lunak. Nah, di sini nanti kita sudah mulai mengenal bagaimana cara membuat macam-macam bahan clay. Jadi bahan clay itu merupakan bahan, jadi belum berupa satu kerajinan, belum membentuk satu kerajinan. Jadi kita baru membuat bahannya dulu. Dan bahan-bahan untuk floor clay itu mudah kita dapatkan. Dan bahan floor clay itu bisa kita dapatkan ada di rumah kita, biasanya di dapur itu banyak tepung. Floor clay itu dari bahan tepung. Ini nanti bisa ditambah dengan yang lainnya. Alhamdulillah ini bertambah lagi 50 anak. Ya. Jadi nanti bisa kita simak bersama. Mari kita simak bersama sebentar. Akan saya berikan materinya. Ya, sebentar ya. Ini. Bu, saya Ya, kita serius, tidak saling bercanda ya. Nah, sekarang materi sudah diterima belum ini? Sudah bisa terbaca? Sudah, alhamdulillah. Tentang apa hari ini? Kita mempelajari apa? Macam-macam floor clay dan cara membuatnya. Nah, sebenarnya sebelum ini saya kupas satu persatu, kita bahas satu persatu. Sebetulnya clay, floor clay itu, ini macamnya banyak sekali. Dan semakin kita pintar, pandai, berkreativitas, maka kita akan mendapatkan lebih banyak macam dari bahan floor clay. Ya. Jadi di sini saya hanya menampilkan atau yang kita pelajari hanya ada beberapa saja. Di sini yang pertama ada clay tepung.
Bisa disimak? Ya, Bisa. bisa. Nah, di situ akan tertera. Jadi kle tepung itu menggunakan bahan ada tepung terigu sebanyak 4 sendok makan. Ukuran sendok makan di sini itu sendok makan 4 sendok makan, berarti 4 sendok ukurannya penuh, tidak datar ya, jadi agak munjung ya. Kemudian berikutnya lagi ada tepung tapioka. Satu lagi ada tepung beras. Nah, di sini masing-masing menggunakan ukuran yang sama, yaitu 4 sendok makan. Nah, tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, ini semuanya ada di rumah enggak? Ada tidak? Ada. Seringkali ada ya, tepung-tepung begini ya, seringkali ada. Kayunya enggak ada, Bu. Bagaimana? Lem kayunya enggak ada. Oh, lem kayunya. Iya, kalau lem kayunya ya kita memang harus mengupayakan ya. Memang kita di sini harus menggunakan lem kayu untuk merekatkan tepung-tepung tersebut. Sudah? Tepung tapioka, coba anak-anak, siapa yang tahu tepung tapioka di sini tepung apa? Pati. Iya, betul, bagus ya. Tepung tapioka itu tepung pati kanji yang terbuat dari singkong. Nah, ada bahan lagi di sini kita menggunakan asam benzoat. Penggunaannya hanya sedikit saja, yaitu setengah sendok teh. Asam benzoat di sini coba siapa yang tahu fungsinya apa di sini? Untuk apa asam benzoat ini? Ya? Ada yang tahu? Nah, belum ada yang tahu. Ya. Asam benzoat di sini berfungsi untuk mengawetkan. Jadi karena di sini menggunakan tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, macam-macam tepung, kalau kita tidak menggunakan pengawet seperti asam benzoat, hasil dari kerajinan flour clay tersebut akan cepat berjamur. Jadi tidak tahan lama. Kemudian cara membuatnya sangat mudah, yaitu dengan mencampurkan semua tepung ke dalam mangkok atau ke dalam kom adonan. Kemudian kita campur. Setelah tercampur rata, kita tambahkan lem kayu. Nah, di sini lem kayu sebetulnya tidak harus 200 gram. Jadi kita berikan sedikit demi sedikit sambil kita aduk rata. Kalau sudah, nanti kita uleni. Kita uleni itu menggunakan tangan seperti kalau kita membuat adonan donat. Ada yang sudah pernah membuat adonan donat? Membuat donat? Belum. Nah, di sini. Jadi penggunaan lem kayu nanti kita berikan, kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga kalis. Kalis itu tidak lengket di tangan. Ya, jadi di sini nanti lem kayu menyesuaikan. Jika ya, kita memberikan lem kayu, kita adoni, kita uleni, ternyata masih nempel di tangan adonan tersebut. Bagaimana? Atau langkah apa yang harus kita lakukan? Dikasih lem lagi. Diberi lem lagi. Ini lengket di tangan. Kalau masih lengket di tangan, berarti ya lem kayunya terlalu banyak. Cara mengatasinya yaitu dapat kita tambahkan apa? Tepung lagi. Ya, kita tambahkan tepung sehingga nanti adonan tersebut bisa kalis dan mudah untuk dibentuk. Jelas sampai di sini untuk adonan flour clay dari tepung?
Jelas cara membuatnya? Jelas. Jelas, mudah ya. Campur semuanya jadi satu, tambahkan lem. Tetapi ada yang menggunakan air. Kalau saya, iya, tidak usah menggunakan air karena lem fog itu sendiri kan sudah agak cair ya. Jadi basah kan sifatnya, jadi tidak perlu kita tambahkan air. Kalau kita tambahkan air, nanti proses pengeringannya akan lebih lama. Ya, coba kita lihat bersama di sini. Nah, di sini ada cara semua tepung dicampur. Nah, di sini ada yang menambahkan air. Tetapi untuk nanti yang kita praktekkan kita tidak usah menggunakan air ya. Nanti proses pengeringannya agak lama. Nah, itu ada diaduk. Nah, berikutnya lagi, terakhir kalau kita menghendaki warna sesuai yang kita inginkan, nah kita bisa mengambil sebagian, kemudian kita beri warna menurut selera kita. Jelas ya ini? Ya. Ya, jelas. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, ada kle dari roti tawar. Nah, kadang-kadang kita membeli roti tawar berlebihan, tahu-tahu sudah berjamur, kadaluarsa. Pernah menjumpai roti tawar yang sudah berjamur, sudah kadaluarsa? Pernah. Jangan dibuang begitu saja. Nah, roti tawar seperti itu, ya, bisa kita manfaatkan menjadi suatu kerajinan yang indah, yang cantik ya. Jadi dari roti tawar kemudian kita jemur nantinya. Ya, di sini ada penambahannya, ada lem fog. Lem fog itu lem kayu ya, tidak harus fog, bisa Raja Wali atau yang lainnya. Kemudian tambahkan asam benzoat lagi. Nah, di sini kita menggunakan minyak goreng. Minyak goreng hanya sedikit saja. Untuk apa? Agar nanti hasilnya itu agak elastis. Nah, cara membuatnya juga mudah. Roti tawar kita jemur, ya. Kalau sudah kita jemur kering, kemudian kita haluskan. Setelah kita haluskan atau kita remas-remas dengan tangan, boleh. Kemudian diberi lem fog secukupnya, ya. Kita aduk rata, kita uleni hingga kalis. Jadi di sini untuk pemberian lem fog itu harus sedikit demi sedikit. Nah, kalau sudah jadi adonan tadi sudah dicampur jadi satu, kemudian diaduk. Setelah tidak kalis di tangan, kemudian tangan kita oles dengan minyak goreng. Nah, agar tidak lengket di tangan sambil kita mengolesi adonan kle roti tawar tadi. Kemudian kita uleni lagi. Setiap kali tangan kita harus kita beri atau kita basahi dengan minyak goreng. Jelas di sini? Mudah ya? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, coba dari tadi kle dari tepung dan kle dari roti tawar. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Halo, ada yang bertanya tidak? Tidak, cukup jelas ya. Ya. Kemudian berikutnya lagi di sini ada kle yang terbuat dari sabun. Kle yang terbuat dari sabun di sini yang kita butuhkan, bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah sabun mandi. Ini pasti di rumah pasti ada sabun mandi. Ya. Kalau akan kita gunakan, kita menggunakan 1 buah sabun mandi, merek apa saja. Kemudian kita menggunakan tepung terigu. Kalau tidak ada tepung terigu, tepung maizena pun juga bisa, atau tepung yang lainnya.
Kemudian kita tambahkan garam. Garam di sini juga fungsinya untuk pengawetan. Perbedaannya, ya untuk clay sabun yang terbuat dari sabun, kita menggunakan atau kita menambahkan sedikit air. Kemudian tetap kita membutuhkan lem kayu atau lem fog, merek fog atau Raja Wali atau yang lainnya. Kita tambahkan juga minyak goreng secukupnya. Jika diperlukan, kita menginginkan warna, kita bisa memberi pewarna. Nah, sebelumnya, coba saya tanya. Nih, tadi menyimak ya, memperhatikan ya. Pewarna yang digunakan dalam clay, itu pewarna apa? Coba menurut anak-anak, ya, pewarna? Makanan. Iya, Makanan. betul ya, pewarna makanan. Bisa yang lainnya? Bisa. Tidak. Yang jelas pewarna di sini yang digunakan bukan pewarna yang mengandung minyak. Karena clay, floor clay ini itu yang digunakan adalah kandungan airnya, air ya. Jadi kalau yang menggunakan minyak nanti tercampur dengan air itu agak sulit. Tadi penggunaan minyak goreng itu juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti minyak akan keluar setelah adonan itu kita buat. Jadi minyak itu sedikit saja. Nah, kembali kita ke clay dari sabun. Untuk bahan-bahannya, clay dari sabun tadi sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang cara membuatnya. Ambil sabun, kemudian kita iris tipis-tipis atau diparut menggunakan parut semacam parut keju. Parut keju di sini kalau kita gunakan untuk menghaluskan atau memarut sabun, nanti selesai harus kita rendam dan kita cuci bersih, kita sikat. Ya, jadi nanti kalau kita gunakan untuk makanan, itu juga tidak, makanannya nanti tidak terasa sabun ya. Jadi bisa kita cuci bersih. Kemudian langkah selanjutnya, setelah sabun itu kita parut atau kita iris tipis-tipis, kemudian kita remas-remas dengan jari atau dengan sendok juga boleh sampai tercampur sampai halus. Sambil menambahkan air sedikit demi sedikit. Kalau sudah, kita masukkan tepung, garam, dan lem fognya. Kalau sudah tercampur, campur rata, kemudian diaduk dan diuleni. Diuleni itu menggunakan tangan. Sedangkan diaduk itu kita bisa menggunakan alat, misalnya spatula atau sendok atau kayu yang tipis yang bisa untuk mengaduk adonan. Nah, kalau sudah tercampur rata, baru kita ganti dengan tangan, kita uleni. Ya, langkahnya sama. Coba kita simak supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini ada video. Bisa diterima ini anak-anak? Bisa? Coba kita buka bersama, ya. Nah, di situ diklik. Bisa? Ya, coba perhatikan.
Iya. Aspura deh. Ini mobilnya ini deh. Jangan beres ya. Ya, mohon untuk diperhatikan langkah demi langkahnya ya.
Bu, pakatan saya habis, Bu. Bisa bergabung dengan temannya ya, lihat tutorialnya. Jadi besok kalau praktek akan lebih mudah dan jelas. Coba bisa bergabung dengan temannya atau tethering. Ini diperhatikan. Ya nggak usah kentutaran bentar. Bu, sudah jam 8. Bu, paketannya habis, Bu. Mau. Ya, sebentar. Tadi mulainya agak terlambat ya, tadi cari sinyal jam 7:30 lebih. Bisa tethering dengan temannya kalau kebetulan belajar bersama dengan teman. Nggak boleh keluar, kok. Ya, bisa bergabung dengan temannya. Ya, sudah ya, ini jelas ya. Iya. Dari tadi video yang kita
Sebentar, sebentar. Itu sudah saya stop. Tadi sudah saya stop. Tapi saya bilang ke anak-anak. Ya. Anak-anak sudah jelas ya tadi? Sudah. Ya, cukup jelas. Ya. Jadi besok akan kita praktekkan cara membuat adonan clay untuk satu kerajinan. Ya, sebentar, ini jangan ditutup dulu. Untuk minggu depan, sebentar. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah jelas ya? Bu, Sudah. kalau asam buatnya di mana? Bagaimana? Oh, besok prakteknya. Prakteknya di rumah. Sambil pembelajaran seperti ini. Besok ada informasi lebih lanjut. Gitu ya? Halo? Ya, Bu. Iya, besok akan saya beri informasi lagi bagaimana pelaksanaannya, tekniknya bagaimana. Ya, kalau sudah. Pertanyaan yang lain mungkin ada? Tidak ada? Ya, baiklah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak sudah jelas semuanya. Saya ingatkan untuk pertemuan minggu depan, kita bisa, insya Allah, kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi, tolong dipelajari bahan lunak, kerajinan bahan lunak yang ada di buku paket, dan materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Insya Allah minggu depan kita melaksanakan ulangan harian 1. Dengar ini jelas? Jelas. Sebentar. Jangan keluar dulu. Ini saya download dulu daftar hadir. Ada 100 anak. Ya. Sudah? Kalau sudah, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.